Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang keempat dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul besarnya Yesus lahir, mati, dan dibangkitkan. Hari ini lewat video yang keempat kita akan mencermati, akan merenungkan judul kecilnya adalah Yesus dan murid-muridnya harus menderita. Oleh karena itu, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Nanti ada beberapa poin yang mesti dicatat, ayat-ayat yang perlu dicatat, sehingga selesai belajar bersama saya lewat video yang Bapak Ibu tonton, Anda bisa merenungkan lebih lanjut untuk mendapatkan kebenaran yang semakin sempurna. Saya bacakan lebih dulu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 18, Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai dengan 20 yang terkait dengan judul kecilnya Yesus dan murid-muridnya harus menderita. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Bapak Ibu, sahabat, Anda boleh berpikir ulang. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena dikatakan lewat firman Tuhan ini, setelah kita mempelajari, membaca, dan menyimpulkan, berarti Yesus dan dunia itu selalu bertolak belakang, selalu berlawanan, selalu bermusuhan. Sehingga Anda dan saya ketika berani berkata, aku adalah murid Yesus, aku adalah anak-anak Tuhan, boleh Anda berpikir ulang untuk tetap konsisten dengan pandangan Anda menjadi pengikut Kristus yang setia, atau Anda mulai harus berpikir bahwa jika Anda menjadi murid Kristus, maka yang Anda harus persiapkan
mungkin hidup Anda itu akan menderita di dunia ini. Kenapa? Karena dunia akan selalu menganiaya setiap anak-anak Tuhan yang menjadi orang-orang yang setia kepada Kristus, karena di sini sudah jelas dikatakan dunia ternyata membenci Kristus. Dunia lebih dulu membenci Kristus. Oleh karena itu, karena engkau dan saya bukan dari dunia ini, maka dunia juga membenci setiap pengikut Kristus. Namun oleh karena Kristus telah memilih Anda dan saya boleh menjadi milik Dia, walaupun sementara waktu kita masih tinggal di dunia ini, namun oleh karena kita menjadi milik Dia, maka dunia secara otomatis membenci kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, jelas di situ dikatakan dunia tidak suka kepada Yesus. Dunia tidak suka kepada Anda dan saya yang menjadi murid-murid Kristus. Sehingga jika dunia menganiaya aku, kata Yesus, maka dunia juga akan menganiaya kamu. Oleh karena apa? Oleh karena dunia akan selama-lamanya bermusuhan dan bertolak belakang dengan Kristus. Dunia dengan surga selalu bertolak belakang. Saudara, dunia bicara tentang egosentris, tentang keakuan. Sehingga seringkali orang-orang yang di dunia berbicara untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan organisasinya, sehingga dia tidak memikirkan orang lain lagi. Namun Yesus Kristus Tuhan mengajarkan berbeda, bertolak belakang. Ketika dunia berbicara tentang egosentris, Yesus yang adalah Tuhan mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Otomatis pasti tidak akan pernah ketemu. Demikian pula ketika dunia sepakat berkata, gigi ganti gigi, hutang nyawa ganti nyawa. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan justru memerintahkan kepada saudara dan saya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan segala kebaikan. Bertolak belakang. Dan itu pun dia tunjukkan kepada saudara dan saya. Dia rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa dunia. Yang mana dunia penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Itulah yang oleh dia justru ditebus lewat dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Nah, saudara, inilah yang mengakibatkan dunia dan surga, dunia dan Yesus itu selalu bertolak belakang, selalu bertentangan. Ketika Tuhan Yesus ajarkan tentang kebenaran, dunia ini menolak. Kenapa? Ketika firman Tuhan diajarkan, kebenaran diberitakan, sungguh sesungguhnya dunia ini dipermalukan, dunia ini ditelanjangi. Oleh karena itu, dunia yang terdiri dari begitu banyak orang yang punya kepentingan masing-masing dengan kedudukan mereka masing-masing tanpa pernah memikirkan mengasihi kepada orang yang lain, justru seringkali dunia yang memakai orang-orang lain sebagai pijakan mereka untuk mereka bisa berbahagia di atas penderitaan orang lain. Orang-orang inilah yang merasa tidak suka dengan kehadiran Kristus ketika dia menyampaikan berita tentang kebenaran. Khususnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang adalah orang-orang yang mengerti tentang kitab suci. Mereka merasa terganggu sekali dengan apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Sehingga oleh karena keberadaan Kristus itu mengganggu kedudukan mereka, maka mereka bersepakat
untuk melenyapkan Kristus dan mencari kesalahan Kristus agar supaya Yesus yang adalah Tuhan bisa dijerat, bisa dipersalahkan walaupun itu melalui fitnah, agar supaya hidupnya bisa dihukum dengan seberat-beratnya, sehingga sebagian daripada mereka yang telah berbuat jahat itu harus berkata, salibkan dia. Nah saudara, dia datang untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi dunia yang merasa dipermalukan, yang merasa ditelanjangi, tidak bisa menerima apa yang dia sampaikan. Sehingga mereka mulai mengadakan hal-hal yang di luar pemikiran banyak orang, sehingga mereka mulai menyiasati bagaimana menjerat Yesus agar supaya Yesus bisa dipersalahkan, dihukum mati di atas kayu salib. Nah saudara, dunia yang membenci Kristus ini tadi bisa juga menjadi dunia yang ingin membunuh. Demikian pula dengan zaman sekarang. Orang yang membenci seseorang oleh karena orang ini dianggap berbahaya atas kedudukan dia, atas rezekinya dia, atas kehormatannya dia, yang saat ini telah membuat dia ada di atas, yang telah membuat mereka merasa nyaman dengan kedudukannya sekarang, itu bisa juga menjadi orang-orang yang sengaja mencari kesalahan agar supaya orang ini disingkirkan atau dilenyapkan. Oleh karena itu saudara, jauh hari sebelumnya Yesus sudah menyampaikan kepada saudara dan saya agar supaya Anda dan saya berpikir kembali, apakah engkau masih akan tetap setia mengiring dia atau engkau berhenti sampai di sini. Dia berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-16, saya bacakan ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, yang demikian bunyi firman-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah saudara, dengan fair, dengan jujur, Yesus yang adalah Tuhan, yang seringkali disebut sebagai anak Allah, itu menyampaikan firman Tuhan ini kepada Anda dan saya yang mau setia menjadi pengikutnya dia untuk berpikir ulang. Bahwa ternyata pada suatu hari kelak, saudara, ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Oleh karena itu, saudara, berita firman Tuhan ini boleh menjadi sebuah peringatan untuk saudara dan saya merenungkan kembali, apakah aku akan tetap setia mengiring Kristus atau aku berhenti sampai di sini. Ternyata orang yang setia kepada Kristus suatu hari kelak, mungkin di daerah-daerah tertentu saat ini sudah terjadi, bahwa para pengikut Kristus itu dibunuh oleh orang-orang tertentu, dan para pembunuh ini menyangka bahwa apa yang mereka lakukan dengan membunuh pengikut Kristus itu, mereka telah berbuat bakti kepada Allah. Saudara, pandangan seperti ini zaman sekarang sudah ada. Oleh karena itu, puji Tuhan, di negeri yang kita cintai Indonesia ini, kita masih bisa beribadah, masih bisa hidup berdampingan penuh dengan kasih antar umat beragama. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kebinekaan di Indonesia
betul-betul terjaga sehingga antar umat beragama bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Namun berita tentang hal tersebut sudah dinyatakan oleh Kristus sendiri 2000 tahun yang lalu. Ternyata ada sekelompok orang tertentu yang membunuh pengikut Kristus. Justru mereka punya persepsi, punya pandangan, punya pendapat. Apa yang mereka sudah lakukan itu justru mereka telah melakukan bakti bagi Allah. Nah, saudara, Yesus Tuhan berkata di dalam ayat yang pertama, semuanya ini kukatakan kepadamu jauh-jauh hari sebelumnya, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Saudara, orang yang akan diberkati oleh Tuhan adalah orang yang setia sampai kepada akhirnya. Jangan di tengah-tengah kemudian muncul peristiwa-peristiwa yang menekan hidup keluarga saudara dan saya, yang memberatkan setiap langkah masa depan kita, kemudian kita menjadi kecewa dan menolak Kristus. Oleh karena apa? Ketika kita kehilangan nyawa demi sebuah kebenaran, demi Kristus Yesus, Yesus yang adalah Tuhan, Dia memberikan satu jaminan, engkau akan mendapatkan nyawamu kembali. Nah, oleh karena itu Dia memberikan jaminan ini kepada saudara dan saya, dan Dia berkata kepada saudara dan saya, oleh karena itu hiduplah tetap setia kepada Kristus, jalan pada jalan yang benar. Hari ini ada begitu banyak orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Oleh karena itu, kita mau perhatikan sesungguhnya apa yang dikehendaki lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yang demikian bunyi firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, nasihat firman Tuhan yang berasal dari Rasul Paulus setelah dia mempelajari Alkitab, menyaksikan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, akhirnya dia pun bisa memberikan sebuah kesimpulan sehingga firman Tuhan ini menjadi satu firman Tuhan yang indah. Ayat yang pertama dari Roma pasal 12 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Saudara, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, artinya kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Bukan cuma harta benda kita, bukan cuma intelijensia kita, bukan hanya kita punya sarana harta benda kita, tetapi seluruh kehidupan kita menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang suci, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, hari ini kita banyak menyaksikan orang-orang Kristen tertentu di dalam tanda kutip, seringkali mereka menyebut nama Allah, tetapi tidak melakukan perintah Allah. Mereka menyebutkan setia kepada Kristus, tetapi tidak meneladani hidup yang benar, hidup yang kudus seperti Yesus yang adalah Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara, percuma orang hanya ngomong lewat mulut lidah bibirnya, tetapi yang paling penting adalah apa yang diucapkan oleh seseorang, itu pula yang ada di dalam hatinya
dan yang dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dengan demikian antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati dan apa yang dilakukan itu persis sama. Sehingga dengan demikian itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena engkau sudah mempersembahkan seluruh kehidupanmu menjadi yang berkenan, yang kudus bagi Tuhanmu. Dan di situ dikatakan, janganlah ikut-ikut dengan dunia. Dunia ini bicara tentang egosentris. Dunia ini bicara tentang iri hati. Dunia ini bicara tentang keberhasilan. Dan dalam tanda kutip, keberhasilan dengan segala cara. Dunia seringkali menghalalkan. Bukan dengan cara-cara yang baik. Bukan dengan cara-cara yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan pun senang Anda menjadi anak Tuhan, boleh berhasil, tetapi dengan cara dia. Tetapi seringnya dunia justru melakukan cara-cara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yang penting aku bisa meraih sukses, aku bisa berhasil dengan tujuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam ayatnya yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, sebagai orang yang berbudi, orang yang berakhlak, orang yang berpengertian, orang yang bertuhan, saya yakin setiap orang pasti diberi hikmat oleh Allah untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang jahat, mana yang benar. Dan kita bisa mengetahui mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan. Untuk itulah firman Tuhan berkata, berubahlah menurut pembaharuan budimu menjadi orang yang lebih bijak, lebih memahami mana yang baik, mana yang benar, itu yang aku lakukan. Bukan yang jahat, kemudian aku poles agar supaya yang jahat, yang salah menjadi sebuah pembenaran atas diriku. Oleh karena itu Tuhan berkata, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita mulai bisa tahu mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan. Yang menjadi kehendak Allah akan selalu rajin aku lakukan. Sedangkan apa yang Tuhan tidak menghendaki, aku perbuat, aku tidak akan lakukan. Inilah yang menjadikan saudara dan saya boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan atau murid Kristus atau pengikut Kristus. Namun satu peringatan yang saya ingin ingatkan, bahwa ternyata Yesus dan murid-muridnya, Yesus dan para pengikutnya tetaplah adalah sekelompok orang yang harus menderita ketika kita tinggal di dunia ini. Sebab dunia membenci saudara dan saya. Tetapi jangan pernah merasa takut, walaupun dunia membenci kita. Sama seperti ketika dia mengutus kita, dia berkata, engkau aku utus seperti seekor domba ada di tengah-tengah serigala. Tetapi jadilah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di tengah-tengah situasi yang berbahaya, Anda dan saya tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Jadilah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iring Kristus senantiasa, jangan pernah takut. Karena di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah bahaya, Yesus yang adalah Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.